Kita kembali lagi di Generasi Mecin ngebahas munculnya kartu prakerja di masa pandemi COVID-19 ini, apakah yang pas atau tidak. Karena tadi seperti yang sudah didiskusikan juga sama Bang Kamrul Samad, kalau terjadi banyak status yang berubah di masa pandemi sekarang ini, orang yang sudah profesional pun bahkan kehilangan pekerjaannya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi sama Bang Kamrul Samad. Bang, dari DPR sendiri sudah punya simulasi anggaran ya, apabila pandemi ini berlangsung panjang, Bang? Iya, Mas Patan. Jadi Presiden telah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Salah satu poin penting di dalam Perpu itu adalah membuka ruang defisit anggaran kita lebih dari 3% selama 3 tahun, yaitu 2020, 2021, dan 2022, tanpa ada batasan maksimal. Kemudian di dalam Perpu dicantumkan bahwa tahun 2023 defisit itu dikembalikan batasan maksimal 3%. Artinya pemerintah memiliki keleluasaan untuk menyiapkan anggaran yang selama ini defisit anggaran maksimal 3% dari PDB kita, sekarang pemerintah bisa. Karena itu pemerintah telah melakukan langkah-langkah, salah satunya adalah menerbitkan global bond dengan target penjualan global bond senilai 4,3 miliar dolar. Mudah-mudahan ini diterima oleh pasar global dan bisa menghasilkan dana, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 600 triliun ya, lebih kurang. Kemudian setelah itu nanti kalau masih dianggap kurang, maka nanti pemerintah bisa menerbitkan surat utang negara yang kemudian dilempar ke pasar domestik kita, pasar nasional kita, pasar dalam negeri kita, dan juga kalau pasar dalam negeri juga lesu karena investor dalam negeri juga melihat kondisi ini penuh ketidakpastian, maka di dalam Perpu telah diatur oleh pemerintah bahwa Bank Indonesia bisa membeli secara langsung dari pasar sekunder menjadi pasar primer, bisa membeli bond dari lembaga-lembaga penerbit surat utang itu sendiri tanpa harus melalui market, melalui pasar. Jadi sudah ada persiapan payung hukum dari segi kebijakan fiskal. Begitu, Mas Patan. Bang, tadi saya juga banyak sekali membaca keluhan-keluhan justru datang dari kelas menengah, Bang. Kelas pengusaha dan kelas menengah. Kalau kartu prakerja banyak menguntungkan mungkin untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan, bantuan untuk yang belum mendapatkan pekerjaan, bahkan kemarin juga transportasi seperti misalnya teman-teman kita di ojek online dapat bantuan. Nah, kalau untuk kelas menengah sendiri ada ininya nggak sih, Bang? Ada bantuannya untuk apalagi teman-teman pengusaha yang tetap diwajibkan membayar THR, tidak diperbolehkan yang melakukan bisnis karena udah semakin berkurangnya batasan-batasan dengan PSBB sekarang ini. Apakah teman-teman kelas menengah dan pengusaha juga akan ada intensi untuk bantuan, Bang? Jadi untuk pelaku UKM atau korporasi itu ada beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah dan juga telah dijelaskan ke DPR. Salah satunya adalah relaksasi pajak, perpajakan, ya, kebijakan relaksasi perpajakan. Misalnya dari yang pertama dulu batasan pelaporan SPT tahunan badan itu diberikan kelonggaran sampai 30 April yang biasanya berakhir di 30 Maret. Lalu kemudian juga ada insentif perpajakan lainnya yang telah ditelurkan dalam kebijakan pemerintah itu sebagai bagian daripada stimulus kebijakan fiskal kita. Kemudian untuk sektor-sektor usaha yang terdampak langsung oleh pandemik ini, otomatis dia mendapatkan, kalau dia sebagai debitur di sebuah perbankan atau lembaga pembiayaan, maka dia akan mendapatkan kebijakan relaksasi
pembayaran bunga dan pokok daripada kredit yang dimiliki dengan lembaga-lembaga pembiayaan itu. Ini bagian daripada cara pemerintah untuk bisa membantu pengusaha kita, korporasi kita, pelaku ekonomi kita supaya mereka bisa mengatur likuiditas keuangan perusahaan dan kemudian mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi dan juga menyiapkan skema recovery. Tentu ada koreksi, ada penyesuaian, misalnya target omset, target income, target penjualan, target supply, semuanya itu pasti akan terkoreksi, termasuk juga pihak perbankan tentu mengkoreksi target pertumbuhan kredit yang disalurkan dan seterusnya. Semua melakukan koreksi di kuartal pertama sampai bulan Maret sudah selesai, khususnya bulan Maret orang sudah bisa melihat apa yang terjadi di kuartal kedua April sampai Juni, tentu sesuatu yang sangat berat. Kenapa sangat berat, Mas Patan? Karena masalah ini bukan masalah yang ada limitasinya. Tidak ada yang bisa memprediksi sampai kapan. Tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan situasi ini akan berakhir. Karena kita mengalami dua krisis yang fundamental. Pertama, krisis kesehatan, pandemiknya sendiri. Nah, kita bersyukur pemerintah sekarang sudah memiliki payung hukum dengan konsep PSBB. Jadi sudah ada fungsi koordinasi pengendalian secara teritorial dan kewilayahan. Pemerintah telah menerbitkan Perpres tentang kedaruratan nasional, kedaruratan kesehatan masyarakat. Gitu. Ini semua adalah payung. Nah, krisis kesehatan ini harus kita tangani bersama. Dengan cara apa? Pemerintah dan seluruh stakeholder nasional kita, termasuk masyarakat, harus betul-betul sungguh-sungguh berdisiplin melaksanakan ini. Masyarakat diminta untuk taat dan disiplin menjaga jarak, physical distancing, tidak membuat kerumunan dan pengumpulan orang. Kemudian pemerintah kita harapkan bisa memastikan jaminan sosial. Nah, ini yang kedua. Nah, di krisis kesehatannya sendiri, pemerintah sudah terus menyalurkan alat pelindung diri, baik bagi dokter maupun para medis lainnya, sehingga penanganan masyarakat kita yang terkena virus ini bisa betul-betul ditangani lebih dini. Sehingga juga dokter dan para medis kita, volume terserang virus juga sudah mulai menurun dengan adanya penyebaran APD yang semakin merata di hampir semua rumah sakit di seluruh Indonesia. Begitu, Mas Pak. Oke, Bang Kamro, Bang, saya mau balik lagi soal kartu prakerja, soal penyalurannya, Bang. Sebenarnya yang dikhawatirkan oleh banyak masyarakat soal pengawasan, ada penyalahgunaan uang lah. Di sini kan uangnya nggak bisa dibilang sedikit ya. Dengan kondisi seperti ini, apakah dari teman-teman DPR juga bisa memastikan kalau angka itu akan jatuh ke orang-orang yang tepat, Bang? Iya, itu yang penting. Jadi menurut saya selain pengawasan DPR, juga nanti kan akan diaudit oleh BPK tentang kebijakan ini. Lalu kemudian yang terpenting itu pengawasan dari masyarakat, pengawasan dari media massa, dari kalangan civil society, melalui media sosial, misalnya paket sembako yang dibagikan di DKI, kok nilainya hanya sekian, jumlahnya hanya sekian, isinya hanya ini, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari bentuk pengawasan masyarakat. Sehingga muncullah video-video yang menunjukkan bahwa isi bansos seperti ini tidak sesuai apa yang diharapkan, diumumkan oleh pemerintah secara resmi. Nah, fungsi-fungsi pengawasan ini bisa diperankan siapa saja. Nah, ketika ada temuan-temuan ini di lapangan, itu menjadi bahan DPR ketika nanti DPR melakukan rapat kerja dengan pemerintah, kementerian terkait.
Begitu Mas Fatah. Ada transparansi data gitu Bang yang bisa kita pantau gitu, kartu prakerja keluar sekian, disalurkan sekian, berapa orang yang sudah. Harus ada data, karena kalau tidak ada data, maka dikhawatirkan nanti terjadi ketidakadilan. Ada yang mendapat seharusnya tidak dapat, ada yang seharusnya dapat tidak dapat, atau bahkan mungkin ada yang dapat lebih. Nah, jadi perlu berbasis data, by name, by address, untuk memetakan potensi di mana saja masyarakat kita yang sepatutnya menerima bantuan sosial. Begitu Mas Fatah. Oke, siap. Terakhir Bang, ada yang mau disampaikan lagi untuk pemirsa Generasi Mecin di masa pandemi sekarang, khususnya untuk orang-orang yang menjadi target kartu prakerja ini Bang? Generasi Matching dimanapun berada, sebagai sebuah generasi yang tumbuh di tengah pandemik COVID-19 ini, dengan segala tantangan yang kita hadapi, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi, tetap kita harus punya optimisme. Kita punya keyakinan bahwa kita bisa melewati saat-saat yang sulit ini. Dan kita akan tampil sebagai sebuah bangsa yang menang, kuat, karena mampu bersatu. Bersatu masyarakatnya, bersatu pemerintahnya, bersatu civil society-nya, untuk kita lawan COVID-19. Terima kasih, salam hormat kepada semua generasi matching. Siap, terima kasih Bang Kamro, selamat bekerja lagi untuk teman-teman anggota DPR. Pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi habis yang satu ini.